Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, istilah jaga jarak telah menjadi satu kosakata yang begitu dekat dengan kita sekarang ini. Satu kosakata yang sering kita baca, satu kosakata yang sering kita dengar, dan mungkin yang sering kita ucapkan. Jaga jarak telah menjadi satu gaya hidup umat manusia pada zaman sekarang ini. Jaga jarak juga menjadi salah satu cara yang ampuh untuk kita terhindar dari penularan COVID-19. Jaga jarak juga akan menjadi satu suasana atau satu warna dalam seluruh aktivitas kehidupan umat manusia pada beberapa waktu ke depan. Bisa itu beberapa bulan, bisa itu beberapa tahun ke depan. Dan saudara, jaga jarak juga telah membawa satu dampak yang begitu besar dalam kehidupan umat manusia. Perputaran roda ekonomi menjadi sangat lambat. Banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan. Banyak orang mengalami kesulitan keuangan, dan hal ini berdampak dalam perilaku dan kehidupan setiap orang. Banyak orang menjadi sangat tertekan, menjadi begitu stres, panik untuk menghadapi masa depan. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena masa depan sepertinya tidak punya pengharapan apa-apa untuk mereka bertahan hidup. Dan itu mengakibatkan banyak orang menjadi sangat sensitif. Banyak orang menjadi mudah marah, mudah tersinggung, tidak lagi menghargai orang lain, bersikap kasar, bersikap tidak santun, dan tidak menghormati orang lain. Dan jelas saudara, perilaku seperti ini pasti akan mempengaruhi hubungan antar sesama. Ada banyak hubungan yang retak oleh karena perilaku hidup seperti ini. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, seharusnya jaga jarak tidak membuat hubungan menjadi retak. Jaga jarak seharusnya membuat kita menyadari betapa berartinya, betapa pentingnya satu relasi atau satu hubungan. Bukankah jaga jarak selama berbulan-bulan telah membuat kita kehilangan begitu banyak waktu untuk bersama? Kita kehilangan waktu untuk bersenda gurau. Kita kehilangan waktu untuk bersekutu. Kita kehilangan waktu untuk bermain bersama, untuk berkumpul bersama, untuk berbincang-bincang dan menikmati waktu-waktu bersama. Bukankah jaga jarak telah membuat kita tidak dapat beribadah bersama-sama? Nah saudara, tidakkah kita merindukan waktu-waktu yang manis tersebut? Dan sekarang seharusnya kita lebih menyadari betapa berartinya sebuah hubungan. Saudara yang Tuhan kasihi, perhatikan baik-baik. Jaga jarak telah membuat setiap pelukan terurai. Jaga jarak telah membuat setiap genggaman terlepas. Jaga jarak telah membuat setiap sentuhan menjadi sirna. Jaga jarak telah membuat setiap jabat erat menjadi hilang dan rapuh. Nah seharusnya jaga jarak tidak boleh membuat setiap hubungan menjadi retak. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, sebuah hubungan, sebuah persekutuan, sebuah relasi itu sangat penting di mata Allah. Sehingga Allah melalui Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Dan jemaat di Efesus pun melakukan hal yang sama oleh karena mereka mengerti betapa berartinya sebuah hubungan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 4, ayatnya yang kedua, 3, 31, dan ayat yang ke-32. Dikatakan di sana, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling mengasihi. Dan berusahalah menjaga kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu
demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan katakan pada ayatnya yang ke-31, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan perikop ini berbicara tentang hubungan, tentang satu persekutuan jemaat. Ada hal-hal yang diminta oleh Allah untuk kita lakukan di dalam upaya kita menjaga kesatuan, di dalam kita menjaga hubungan, di dalam kita menjaga satu relasi. Apa itu, saudara? Firman Tuhan menjelaskan, hendaklah kamu bersikap rendah hati. Rendah hati di dalam mengakui kesalahan, rendah hati di dalam memulai percakapan kalau pernah ada masalah, ada selisih. Hendaklah kamu bersikap lemah lembut, tidak berbuat kasar, tidak mengucapkan kata-kata kasar, sekalipun mungkin kita dengan orang tersebut pernah terjadi satu masalah. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu bersikap sabar, bukan marah-marah, meledak-ledak di dalam menyelesaikan satu perkara, di dalam menghadapi satu persoalan. Menunjukkan kasih, menunjukkan belas kasih, menunjukkan saling menolong, saling membantu. Tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kegeraman, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyelesaikan masalah dengan pertikaian. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kamu berbuat jahat. Dan kuncinya pada ayat yang ke-32 dikatakan, hendaklah kamu saling mengampuni. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya pada awal pandemi, WHO menggunakan istilah social distancing sebagai cara yang ampuh untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Tetapi karena WHO mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang perlu berelasi, yang perlu berhubungan, sehingga WHO menggunakan istilah social distancing dengan menggantinya menjadi physical distancing. Supaya apa, saudara? Menjaga jarak yang jauh bukan berarti harus berjauhan secara sosial, secara hubungan, dan secara relasi. Saudara, kita harus tetap berelasi. Kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan sesama jemaat, supaya tetap baik dan harmonis. Ikatan persekutuan, ikatan persahabatan, ikatan persaudaraan kita sebagai satu jemaat, bahkan dengan orang-orang lain, harus tetap kita jaga. Tekanan hidup, pergumulan, persoalan, perubahan ekonomi tidak harus menjadi alasan bagi saya dan saudara untuk memutuskan hubungan dengan orang lain, untuk bersikap kasar, untuk bersikap yang tidak patut, yang membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi retak. Ingat, relasi sangat penting di mata Tuhan. Mari kita terus membangun persaudaraan yang teguh di antara kita. Jadi ingat, saudara kekasih di dalam Tuhan, jaga jarak tak harus membuat hubungan retak.
physical distancing but social connecting. Tuhan memberkati. Amin.